Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu, melanjutkan tema Ramadan bulan ilmu sampai pada pembahasan yang penting, ini penghormatan ya. Santri judulnya penghormatan terhadap ilmu. Tulis, penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Faslun fi ta'zim al-ilmi wa ahlihi. Pasal atau pembahasan tentang penghormatan ta'zim din. Jadi Pan, ini aneh loh. Penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Pertama, beliau Syekh Zarnuj ya mengatakan, i'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tauqirihi. Catat, ditegaskan, ketahuilah bahwa pelajar, antum semuanya para santri, tidak bakal mendapatkan ilmu. Apa tadi? Pelajar, santri tidak akan mendapatkan ilmu. Ditulis. Dan tidak akan memetik manfaat dari ilmu selain dengan menghargai ilmu. Nah, ditulis. Ya dicari, kamu mau taklim nggak bawa pena lu? Aneh. Tulis. Ulangi din, baca yang keras. I'lam anna talibal ilmi, ketahuilah apa? Bahwa pelajar tidak akan mendapatkan ilmu dan juga tidak memetik manfaat dari ilmu itu selain apa? Syaratnya apa? Menghargai ilmu dan ta'zim al-ustad, menghormati guru. Lanjutannya, menghormati ahli ilmu atau ulama, menghormati guru atau ustadz-ustazah, dan memuliakannya. Asraf, tulis. Ulangi sekali lagi ya Pedi. Ketahuilah bahwa kerasin, bahwa pelajar, santri keras, keras. Ulangi. Malah nggak nulis. Cerah, ulangi ya. Pan, ulangi.
tapi tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan memetik manfaat selain menguasai ilmu dan menghormati guru dan memuliakan. Jelaskan ulang, Abdullah. Maksudnya gimana? Jelasin. Tidak boleh dibalik. Kenapa santri gagal dalam belajar? Rizky, jelasin dulu Abdullah. Ayo nggak pakai lama. Ayo, kelas 9. Terangin. Bu awal-awal disampaikan banyak orang yang menuntut ilmu tapi gagal karena thoriqoh metodenya caranya salah. Di antaranya beliau nih mulai jelaskan mengapa gagal memperoleh ilmu sekaligus manfaatnya nggak ada, kayak orang nggak pernah belajar, kayak orang nggak pernah mendengarkan nasihat ilmu, tetap aja kelakuannya. Yang jorok tetap jorok, yang malas tetap malas. Suruh ceramah nggak bunyi, diem aja. Lalu setiap hari diulang-ulang. Sudah ketahuan sebabnya apa? Tidak menghargai ilmu. Yang pertama, yang kedua apa? Tidak menghormati guru sampai teriak-teriak, sampai nangis, puasa-puasa, nggak dianggap. Apalagi disuruh memuliakan, menghormati, jangan sampai menyakiti, melayani bahkan khidmah untuk memperoleh barokah. Kemudian beliau katakan kila ma wasala man wasala bil hurmati wa ma saqata man saqata ila bitarkil hurmah. Disebutkan kata mutiara tiada keberhasilan, tiada keberhasilan. Geser dikit tuh Asraf dari meja. Tiada keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu kecuali dengan menghormatinya. Tegaskan lagi. Tiada keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu kecuali dengan menghormatinya, yaitu ilmu itu. Karena antum nyari ilmu di sini. Di pondok ini untuk menuntut ilmu, maka dihormati ilmu. Dan tiada kegagalannya selain karena tidak mau menghormati sebab gagal itu. Naruh buku sembarangan, ilmu ada di situ. Ya. Pena aja nggak beres-beres lo juga. Pena kamu di mana? Kemudian wakila al-hurmatu khairun minat ta'ah. Ala taro annal insana layak furu bil maksiyah wa inna ma yakfuru bistighfafiha wabitarkil hurmah. Ada yang beliau lanjutkan disebutkan dalam kata mutiara penghormatan. Al-hurmah khairun minat ta'ah. Menghormati lebih tinggi, lebih penting dari sekedar taat. Berat lagi nih ya. Menghormati aja susah, ya, taat aja susah. Ternyata taat itu di bawahnya lebih tinggi hormat. Bukankah engkau tahu bahwa manusia tidak menjadi kafir karena berbuat maksiat? Ya, tidak jadi kafir karena maksiat, tetapi bisa kafir manusia itu karena meremehkan dan tidak menghormati. Antum menghormati ajaran Islam, walaupun antum nggak mau melaksanakan, lebih baik tidak keluar dari Islam. Tapi antum tidak menghormati, meremehkan,
itu batal akidahnya, batal syarat karena meremehkan agama atau ajaran agama Islam. Seperti itu. Kalau dibawa pada konteks guru, jadi bagaimana? Bandel, ya. Mana ini? Mbak Ana, bandel santri itu, tapi masih menghormati, hanya dia yang bandel. Tidak meremehkan, itu masih mending. Hanya seperti berbuat maksiat atau membangkang, tidak keluar. Tapi santri itu ngeremehin, guru ini. Dan kebanyakan begitu. Bisa dilihat ya, kalau guru muda, guru junior dibuatnya nangis, reseh, ribut sana. Udah waktunya pelajaran masih di kamar, kunci dibuang. Habis itu untuk di akhirat tuh kunci kamar itu pasti dibuang santri biar nggak bisa dikunci. Gak mungkin. Busuk semua kalau kayak gitu. Terus-terusan nggak mau, ini mau lebaran nih, nggak mau minta maaf. Oh, buktiin aja nanti waktu, ya. Omongan Nabi ini udah tegas nih, kamu udah terlalu ini di pondok ini, ya, udah terlalu. Kalau Nabi maafin gampang, tapi kalau Allah nggak ridho perlakuan kamu kepada guru, ilmumu hilang. Allah yang cabut lupamu itu, dia tak tahu lupa, tak tahu tampil tuh blank, hang. Jadi di sini tidak boleh meremehkan, ya, tidak menghormati guru. Anak tuh nanya, siapa yang isi taklim? Kalau bukan Nabi terus mau ngapa memangnya? Kalau Abi juga mau ngapa? Nah itu mau main-main tuh Zaid tuh. Disuruh santri nanya siapa ngisi. Memang kenapa? Semua guru dihormati sama, ditakzimi sama, gak ada beda-beda. Guru yang ini lembut, gak berani ngukum, ya memang sifatnya begitu. Ada guru yang tegas, yang galak. Memang orang sifatnya begitu. Yang penting pada jalur yang benar. Dia galak karena santrinya melanggar. Yang galak juga bisa lembut. Yang lembut juga kapan-kapan bisa galak itu, bisa ngamuk tuh. Meja bisa terbang. Orangnya sehari-harinya lembut. Ya sama saja sikap kepada guru. Kemudian beliau membuat poin lagi menghormati guru. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad. Qala Aliyu karramallahu wajhah. Anna abdu man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a taqa wa insya'a astaraqa. Catat lagi juga. Salah satu cara memuliakan ilmu adalah memuliakan sang guru. Sebagaimana sahabat Ali radhiyallahu atau karamallahu wajhah di sini berkata, ana abdul man alamani, saya menjadi budak, hamba, abdun bagi siapa? Orang yang mengajariku. Tulis juga. Kok bengong aja tulis. Saya menjadi budak, hamba, orang yang mengajariku. Berarti hambanya guru. Walaupun satu huruf ilmu. Walaupun apa? Hanya satu huruf ilmu. Bayangkan antum sudah bertahun-tahun guru sudah ngajarin ilmu sebanyak apa? Kalau satu huruf aja sudah layak untuk kita menjadi budaknya. Bahkan Imam Ali mengatakan, terserahlah guruku mau menjualku, bahkan memerdekakan atau tetap menjadikan aku sebagai budak atau hamba. Terserah, ya, nurut kepada guru. Jadi udah ketahuan belum? Ya. Mengapa? Mana penjamin mutu? Enggak mutu-mutu santrinya. Mana Mbak Bayu? Kenapa enggak mutu-mutu Bayu? Ilmunya itu enggak nempel atau enggak manfaat, hasilnya mana enggak jelas. Apa sebabnya? Santrinya apa? Durhaka kepada guru. Coba.
Bisa dijelasin? Mbak Ida, siap menjawab kalau bukan bela diri ya, memang aturannya begitu. Kok ini nggak bisa hafal gitu, atau apalagi malah nggak nambah setahun itu. Udah 3 tahun tuh haura misalnya. Ya, 3 tahun kan? Tahu TK, TKB nggak nambah-nambah. Apa di antaranya? Berlebihan apa enggak ini? Kenapa sampai harus menjadi budak? Ini bukan Syekh Zarnuj. Siapa yang ngomong? Siapa yang kaul siapa ini? Yang berkata tadi siapa? Sahabat Ali loh. Sahabat Nabi. Kita ini disuruh mengikuti sunnahnya juga. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kalau mau tahu ya setelah Rasul khulafaur rasyidin itu kita ikuti apa kebiasaan beliau diperintahkan. Nah, ini sahabat Ali ngomong begitu. Din, apa maksudnya tadi? Sahabat Ali penyebab gagal belajar apa? Tidak memuliakan guru. Bahkan sahabat Ali apa? Diajari satu huruf oleh guru itu, maka guru itu berhak menjadi tuan. Santri itu menyatakan dirinya sebagai budak abdi. Tuh. Ini bukan Syekh Zarnuj ya, tapi sahabat Ali. Ana abdu man alamani. Ulangi. Ana abdun man alamani. Artinya apa? Saya sebagai apa? Abdi, guru atau orang yang mengajariku. Lebih berat kan, Mi? Berat, apalagi merasa lebih hebat dari guru, malah mungkin hatinya mau tunduk. Wah, guru kayak gitu. Memang gurunya juga ada yang belum layak ya. Mungkin punya kekurangan, tapi tetap kalau ilmu yang disampaikan benar, ya orangnya punya khilaf, ambil ilmunya. Orangnya punya kesalahan, nggak ngaruh, biar dia sendiri dengan Allah. Guru itu maksiat misalnya, tapi ilmunya benar, terima, hormati dia pas sebagai guru. Berlepas diri antum dari perilaku guru yang khilaf. Dan juga adabnya gimana, Pi? Tidak menyebarkan aib atau kejelekan guru. Guru kalau dihitung banyak baiknya apa banyak jeleknya? Pasti banyak baiknya, banyak benernya daripada salahnya. Tetap dihukumi sebagai orang baik. Itu kalau dalam muamalah. Kepala sekolah salahnya berapa dalam menentukan kebijakan? Ya. Oh, salahnya cuma 2 selama setahun. Yang kebijakannya ada 10, yang 8 benar. Oh, itu kemanusiaan. Oh, itu kekhilafan. Tetap dihukumi sebagai orang yang baik, asal itu tidak dosa. Kesalahan kebijakan itu manusiawi ya, sebagai sebuah usaha atau ikhtiar memimpin. Tetapi kebaikannya dari kebijakannya lebih banyak, maka kita harus mengingat kebaikannya. Itulah apa adab bermuamalah ya. Alhamdulillah, berat ya, berat sekali standarisasi adab santri kepada guru seperti itu. Ya. Baru boleh, baru layak untuk menuntut apa? Keberhasilan. Jadi kalau begitu, biar prestasi, biar berhasil belajarnya, lebih pertama dulu, yang utama dulu apa? Introspeksi diri, sikap adab kita kepada ilmu dan kemudian kepada guru seperti apa. Ya, Pak? Coba tanya hatinya Umi Ana itu. Sama Nopal itu mangkel apa enggak gitu. Zahid. Tanya hatinya Umi Hida itu, mangkel apa enggak sama Zahid? Apa senang punya santri Zahid? Ya Allah, senangnya santri saya. Senangnya santri Nopal, anaknya pintar, nurut. Atau amit-amit anak ini berangkat lagi ribut terus. Nah,
Kalau udah gitu gimana serap? Mana mungkin ilmu bisa masuk. Ya, Lutfi ini ayah betul ngajar Lutfi. Dia mau suruh dia nggak mau. Nah, Umi Sarah sampai darah tinggi di sini. Ayo, Ashraf keluar dari kamar. Udah dari tadi gak masuk-masuk. Cepat. Itu apa ridho guru begitu? Setengah mati guru ngajar di sini. Disiram gimana? Ada yang WA terus. Ini gak mau mandi baru hidup. Sama juga, ada yang ngomong, ada yang WA sama. Tapi dilaporin semua guru itu, berarti apa? Guru itu gak ridho sama antum itu. Guru itu menderita, antum nyusahin betul. Kalau ada tempat kerja lain pindah tuh guru, mungkin. Sampai kapan mau hidup begitu? Zahid hilang, tidur di kelas di kolong. Masuk kamar, ngolong, malah semalam ada yang kasurnya dipindah, tidur di kolong, jam 12 malam, torik. Hei Jib, bangun Jib, kiamat Jib, tuh Sakila tuh. Ini sengaja nih, dikulitin, udah mau libur. Jangan pernah menyesal ya, jangan pernah menyesal. Kok pelajaran sudah sepadat itu kok ilmunya atau sudah masuk hilang lagi atau memang nggak jadi masuk sama sekali. Pikirlah sendiri. Ya, cocok-cocokan itu dengan perilaku antum sendiri. Dan kapan mau merevolusi diri, mau hijrah, merubah. Ya. Berhenti itu. Coba nanti kalau mau pulang apa mau tanya itu. Kalau habis lebaran terlalu lama, tanya. Juga tanya, Umi Sarah ridho enggak? Saya sebagai murid ini pernah nyakitin apa enggak? Berani ngomong begitu, nanya begitu. Berani ya, tanggung jawab ya, supaya mudah-mudahan ilmunya mau balik lagi. Ilmunya yang sudah masuk hilang mau balik lagi. Karena gurunya sudah mengikhlaskan meridhoi. Abdullah bertahun-tahun mondok. Gimana coba? Antum yang udah ceramah begitu. Tapi ingat itu, antum waras ngomongnya. Ya. Coba dicek. Abdullah, berani enggak ngomong sama Mikapa sama Abi? Ini kenapa? Kalau disebut nama Abdullah, perasaan guru Umi Kapa gimana? Nah, perasaan Umi Ayu gimana? Abdullah. Oh, yang kecil itu. Oh, yang nurut itu. Oh, yang baik itu. Oh, apa yang keluar? Itulah keridoannya di situ. Ini mau Abi kasih mushaf nih. Siapa yang paling beradab selama berapa ini? Pokoknya selama santri di sinilah 1 tahun apa berapa lah. Diisi itu. Apa sudah benar apa ada yang mau ditambahkan? Mbak Sarah kelas 7 9 siapa? Zuka. Benar. Nah. Santri lain P Zuka ini termasuk santri nurut apa enggak? Nurut. Sampai kamu suruh-suruh juga kadang. Nah, saking nurutnya. Pan, Zuka ini nurut gak? Din, santri penilaiannya apa? Santri apa juga? Pernah dia punya kasus yang sifatnya onar gitu, suul adab, ada? Apa? Ya itu kamu ikut taruh itu kamu musibah itu. Ya itu karena korban dari aslinya orangnya nggak begitu ya. Guru juga udah tahu. Alhamdulillah kemudian waqat unsitu fidzalik. Ra'aitu ahaqal haqi haqqal mu'allim wa aujabahu hifzan ala kulli muslim. Laqad haqa an yuhda ilaihi karamah li ta'limi harfin wahidin alfu dirham.
Ada syairnya. Dalam hal tersebut dinyanyikan syair. Apa itu? Saya berpendapat bahwa hak guru adalah hak yang paling hakiki, yang terwajib untuk dijaga oleh setiap muslim. Tuh. Demi memuliakan, perlu dihadiahkan kepadanya 1000 dirham tuh, untuk 1 huruf pelajarannya. Mampu kita ya. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Tulis. Sesungguhnya orang yang mengajari kamu sepatah ilmu atau 1 ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama. Sesungguhnya orang yang mengajari kamu sebuah ilmu atau sepatah ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama adalah menjadi bapakmu dalam beragama, ya Allah. Ada bapak apa? Kandung, bapak biologis, keturunan, itulah bapakmu. Kandung. Di sini kemudian yang mengajari ilmu agama menjadi apa-apaan? Bapak agama. Ya Zaid. Macam mana kalau bapaknya juga yang ngajarin agama dan bapak kandungnya? Coba bagaimana itu? Double. Udah tulis belum? Cek Naila, udah tulis. Bapak apa bapak tadi? Sakila. Apa tadi barusan? Sesungguhnya orang yang mengajari kamu sepatah ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama, maka orang itu atau guru itu menjadi bapakmu dalam masalah agama. Udah sering sampaikan? Orang tua kandung di mana? Di rumah. Orang tuamu di sekolah? Di pondok siapa? Guru. Dipertegas lagi ini oleh beliau. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Bapaknya Mbak Najma ustadz bukan? Bapaknya Mbak Ana ustadz. Yang ustadz bapaknya Mbak Ida itu. Gimana rasanya Mbak punya bapak ustadz? Loh kok gak tahu gimana? Mikawa bapaknya ustadz bukan? Bukan tuh. Mbak Sarah? Langkah panjang jenggot bapak atau paman yang nyusul itu? Jenggot begini. Ayah. Itu kamu anak nomor tua? Nomor pertama? Mbak Sarah anak nomor pertama? Oh. Ya, pantas kalau bapaknya. Ya, dukanya juga bapak. Sekutanya itu, Pak, mau nyari apa? Mau jemput Sarah. Oh iya. Biasanya Grand Lipina Abiadi kan, bisa ditumbur Abiadi itu. Pokoknya jemput ayah. Paling pening tuh, ayah itu punya anak gadis udah umur begini nih. Pas dilamar itu bisa stres. Pernah itu curhat konseling, gimana ya, diterima enggak ya? Enggak diterima anak saya nanti enggak mau sama yang lain, dia udah ditolak. Diterima nanti kalau keliru, dipukulnya anak saya, enggak bisa tidur deh, anak perempuan deh. Ya, jadi yang mau ngelamar nih bulan haji yang akan datang, panggil Pak Penghulu datang di nikah aja di anak 20 baik semua mondok kan. Iya deh. Diperjuangkan kata Abiadi. Itu kalau mau belajar cara dakwah itu tanya sama bapaknya Mbak Ida itu. Orang Jawa yang pokoknya kalau didakwah itu enak itu dengerinnya itu. Enggak kayak saya ini kan gabrus-gabrus keras gitu. Itu apa? Cocok hidup-hidup di masyarakat
luas di kampung gitu. Ya, karena juga pintar jualan obat juga ya Pak. Public speaking, masyarakat, boso halus bisa, ya. Kita udah biasa di kampus ini cocoknya ya emang gaya-gaya dosen itulah. Kalau rewel, ancem gitu aja nggak lulus kamu. Kalau masyarakat begitu nggak bisa ya, sosiologinya beda sama di kampus, bagi kampus raksasa, Win misalnya, Unila, ya udahlah kamu nggak disiplin ya ngulang tahun depan, selesai. Ngulang takut sendiri, takut keluar. Mbak Ayu ya, ada dosen-dosennya yang nyari-nyari mahasiswa. Mbak Ayu kok belum wisuda? Kapan syukurannya? Mana nanya begitu. Ada begitu Mbak Ayu? Gak ada. Mau ngilang mau apa? Ya sudah. Yang santri ada nggak bapaknya yang ustadz? Nopal? Ustadz bukan bapak Mubal? Jenggot panjang? Enggak juga ya? Siapa? Ya dia enggak termasuk tapi mau dilihat. Pokoknya dia double tuh kan. Pukulannya dua ya. Biar adil. Remuk ya Din, biru-biru badannya itu. Untuk saksi. Ya, untuk saksi sudah sekuat itu sampai bapaknya merelakan pahala mendidiknya hilang karena terlalu keras mukulnya. Gak apa-apa diikhlasin asal anaknya bisa berubah. Mumpung belum bengkok jadi pemalas. Mumpung belum bengkok kalau malam begadang habis subuh maunya tidur. Kalau sudah bengkok begitu payahlah pula. Antum masih seperti tunas, bisa diarahkan mengikuti matahari umpamanya. Matahari ini contoh cahaya kebenaran. Udah bengkok, siapa yang ngomong enak ngajarin anak TK daripada yang sudah gede-gede gitu. Itu mika apa yang ngajarin yang SMA itu udah pening, udah banyak bantahnya ini itu. Mau adu otot ya pasti kalah kan. Semuanya udah bengkok. Jelas ya hari ini santri ya. Kenapa nggak hafal-hafal? Ulangan hadis sampai berkali-kali. Lutfi, Torik nanti. Itu kemarin pendek amat Mbak Ana, apa dia udah hafal semua apa belum? Nggak cukup kuping saya dengerin semuanya. Udah hafal semua belum dia? Lutfi. Buku hadisnya ditaruh di dapur, taruh di masjid, taruh di perpus. Apa ini di TK berkali-kali saya nemu Lutfi, Najib, apalagi Raihan. Bagaimana mau hafal? Di situ ilmu taruh sembarangan. Gurunya aja itu masih mau nguji mending. Antaranya kalau dibagi itu Mbak Ana, takutnya saya yang ngamuk. Udah berkali-kali diberi kesempatan nggak selesai-selesai. Kalau ngamuk-ngamuk sendiri lama-lama sakit sendiri. Ibaratnya orang nanam cabenya disiram apa itu mati semua. Itu jadi urusan itu lama lagi lukanya Mbah itu. Nanam cabai kakinya bonyok aja mengurusin itu malah dimatiin orang. Gak mungkin mati sendiri tuh, yang ada satu yang hidup itu kalau nggak dimatiin orang. Alhamdulillah berat ya para santri, ini contoh-contoh nyata langsung di sini ya. Contohnya nyata. Kemudian beliau lanjutkan wa kana ustadzuna Syekh Imam Syadiduddin Syairozi yaqulu qala masyayikhuna man arada ayyakuna ibnuhu aliman yambaghi ayyura'iya huraba minal fuqaha wa yukri mahum wa yu'azzimahum
wa yu'ziyahum syai'an wa in lam yakunib nuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Kata beliau adalah guru kami Syekh Imam Sadiduddin As-Sairazi berkata, para guru kami berpesan, barang siapa ingin anaknya menjadi orang alim, maka dianjurkan suka berbakti kepada para fuqaha. Fuqaha apa fuqaha? Ahli fikih, menghormatinya, memuliakannya, serta mengaturkan sesuatu kepada mereka. Ini siapa ini yang dimaksud? Orang tua dari santri, ya? Atau antum nanti kalau sudah jadi bapak, din, serap. Gimana serap? Diperintahkan apa di sini? Kalau pengen punya anaknya yang alim, orang tuanya apa disuruh apa? Menghormati guru atau fuqaha di sini ahli fikih, ya, ulama yang ada, hormati, bahkan disuruh berbakti. Coba berbakti. Kayaknya kok susah betul ini diterapin. Ya, nggak nemu lagi, sulit. Berbakti loh orang tuanya kepada guru. Menghormati, memuliakannya, mengaturkan kepada guru. Jika ternyata anaknya tidak menjadi alim, ini jangan pesimis nih. Ini ilmu bakat nih, Mbak Ida. Kalau anaknya nggak alim, ternyata itu bisa ke cucunya. Gimana Mbak Ayu? Mbak Ayu udah berbakti kepada guru anaknya. Ternyata anaknya nggak jadi alim, ternyata bisa turun kepada cucu. Lanjut kealimannya itu diturunkan kepada cucu. Maka di kehidupan nyata ini apa yang terjadi? Mbak Najma pernah lihat mbahnya alim, anaknya enggak, cucunya alim, bisa lengkah begitu istilahnya, ya. Betul pengen jadi guru agama Mbak Sarah, betul, asli kan PAI kan, asli. Kalau ditanya bapaknya seneng ngaji nggak bapaknya? Ngaji di mana bapaknya? Bapaknya Mbak Sarah suka taklim di Masjid Al-Hikmah sama dengan bapaknya Jewel. Coba suruh ini. Tanya, Pak Iwan kenal nggak? Mana tahu sebelahan pas iftar. Kenal sama bapaknya? Bapaknya Najib memang terkenal. Jip. Sama siapa lagi yang talim di Al-Hikmah? Ini bapaknya Mbak Najib nih. Masa enggak talim di Al-Hikmah dekat sana? Ya. Loh. La ilaha illallah. Kawan kok. Bapaknya Mbak Sarah temuin bapaknya Mbak Najma pas jemput L. Bisa juga. Biar di sana ketemu gitu. Mana tahu anaknya enggak alim, ternyata ada harapan cucu. Asraf. Mbahnya Asraf Ustadz bukan? Yang benar Asraf. Bapaknya? Bukan. Kira bapaknya Ustadz bukan? Pendakwah bukan? Tapi Pak pergi berdakwah ya? Khuruj ya? Berapa lama kalau pergi? Jauhlah ya. Mendakwai orang suruh sholat ya? Betul? Nah, itu. Ini kalau Mbak Ayu anaknya belum ada, bagaimana sama cucu gitu. Mbak Ayu, gimana ini? Cucu Mbak Ayu. Ya cucu berarti harus punya anak dulu. Ramadan mustajab.
Ada nggak yang bingung anaknya banyak? Adalah kalau nakal, belum tahu. Amit-amit udah mau bacok bapaknya Pak Ustadz. Udah minta apa? HP. Wih, itu Jip yang membaca itu Jip, kawanmu mondok itu Jip. Bawa ke sini itu. Siapa Jip yang ambil rukyah Jip? Yang dari Pasir Putih itu. Wih, tidur aja Jip nih. Wih. Itu Gus Bahar sudah bilang ya, membolak-balikkan. Gus Koyum bilang apa? Mbak Ana, Gus Koyum bilang gimana? Kiai yang hebat itu manakala bisa melahirkan alumni muridnya kiai juga, yang mana murid itu bukan Gus, bukan turunan kiai. Berarti apa? Kiainya betul-betul berhasil. Ya. Ini ada yang Gus, kan nggak ada, ya kan? Yang anak kiai nggak ada. Dan bisa jadi kiai itu berarti hebat. Sisi lain untuk menghibur, nih, kayaknya bapaknya Ka'bah mondok ya, harusnya kiai kan gitu, mondok dulunya, harusnya kiai. Umpamanya itu Gus lah ya, umpamanya ya, bapaknya mondok, anaknya mau sekolah Islam. Berarti apa? Ataupun tidak terjadi untuk menghibur. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya ditunjukkan oleh Allah untuk menerangkan bahwa Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Jadi gak ada ceritanya ibunya yang ustazah, bapaknya yang ustadz, tenang-tenang. Udah panas di? Mana itu? Tenang-tenang. Anaknya pasti alim. Dibolak-balik sama Allah. Asraf, nanti Asraf ustad, punya anak, belum tentu nurut, mau jadi ustad, belum tentu, ya. Di situ Allah kuasa, ya. Yang bapaknya ustad, anaknya enggak ustad. Yang bapaknya bukan ustad, bukan kiai, anaknya mau jadi ustad, ya. Dan di antara perbuatan menghormati guru adalah tidak melintas. Nih, santri. Bayangkan ini, wa min tauqiril muallimi an la yamsya amamahu. Termasuk perbuatan menghormati guru tidak melintas di depannya. Lihat video-video itu, bagaimana Buya Yahya, kiai-kiai yang di pondok pesantren yang besar itu, kalau kiainya lewat, santrinya berhenti. Nunggu apa? Kiainya lewat dulu baru dia di belakangnya. Walaupun yang lewat itu naik mobil loh kadang, ya, nggak mesti jalan tuh, naik mobil pun minggir. Ya, wala yajlisa makanahu. Dan menghormati guru itu tidak duduk di tempat duduknya. Ini sendal habis sering hilang, gimana dipakai santri nggak bener? Sendalnya malah pada dipakein, gimana? Barang-barang harusnya dijaga. Kemudian apa? Wala yabtadi'a al-kalama indahu illa biidni. Tidak mulai ngomong ngerocos. Ini ngomong kecuali sudah diizinkan ngomong. Terlalu nggak ketemu di sini gitu, berat banget gitu. Dan berarti kalau ada hasilnya, Mbak Ida, santri di sini bisa ada hasilnya itu mukjizat apa karomah lah ya, keajaiban gitu. Karena syarat-syaratnya banyak yang nggak memenuhi syarat. Gurunya nggak kedengeran loh. Kalau Abi Galih itu, suara Abi Galih itu nggak ada. Suara Rizky yang kedengar, suara Lutfi, suara siapa yang paling keras? Torik, Repan. Suara Abi Galih nggak kedengeran dari bawah itu. Ya Allah, pasti geger itu kalau Abi Galih yang isi itu. Umi Najma juga, dilawannya juga.
Besok udah habis pisah itu. Kalau habis wisuda udah datang, dibagi. Kemudian apa? Cara beradab kepada guru, wala yuksirul kalama indahu, tidak banyak bicara di sebelahnya dan tidak menanyakan. Ini Zaid nih. Anak, siapa yang ngisi? Ngapain sih? Nanti ngapa? Udah ikutin aja, kamu sekolah aja. Pasti itu udah ada yang disiapkan gurunya, nggak perlu ambil laporan ke kamu. Itu sering banget mau menghindar kalau aman, gurunya bisa terkondisikan nggak ngikut atau telat-telat. Itu aja tujuannya itu. Ya Zaid, nggak lagi nanya yang isi taklim siapa sih Bi? Nggak usah, bukan tugasmu mengikuti program. Kalau waktunya taklim hadir, udah gitu tugasmu itu. Anak yang ajar saya udah biarin. Ini termasuk apa? Bosankan, kata beliau ini, menanyakan sesuatu yang membosankannya. Udah bukan urusannya, nggak usah tanya. Hendaknya pula mengambil waktu yang tepat, jangan pernah mengetuk pintu, tetapi bersabarlah. Nih, ya pasal. Orang baru geletak sebentar, Assalamualaikum, suka, Assalamualaikum. Pas waktu jam beli nggak beli. Pas sampai atas, yang jualin udah tutup. Assalamualaikum, beli sampo. Assalamualaikum, beli peci. Assalamualaikum, pena Bi. Ngapain nggak disiapin? Ada waktu belanja. Uminya masih nyusuin kami Hisan. Orang kan butuh istirahat. Itu sampai Gus Bah itu nggak mau didatengin tamu itu. Ya capek. Kan nggak tahu kalau di HP-nya ada pertanyaan hukum, dia mikirin hukum. Bukan main HP zaman sekarang itu. Ada ngatur dakwah, ada macem-macem. Bukan main HP. Baru mau rehat, Assalamualaikum, nggak boleh nih. Jangan pernah mengetuk pintu, tetapi bersabarlah sampai beliau keluar. Nih, wala yakuddal bal yasbir hatta yakhrujal ustaz. Termasuk adab kepada guru, hendaklah pula mengambil waktu yang tepat dan jangan pernah mengetuk pintu, tetapi bersabarlah sampai beliau keluar kalau memang mau bertamu. Milih-milih. Dalam hadis, waktu kapan yang nggak boleh masuk kamar orang tua? Anak nggak boleh masuk ke kamar orang tua di jam istirahat. Meskipun anaknya sendiri. Meskipun anaknya sendiri. Jam berapa Kak? Jam istirahat habis isya, habis zuhur itu juga qailullah sebenarnya. Tidak diperkenankan langsung selonong boy masuk kamar orang tua. Ya serap ada adab, ada aturan. Itu. Ini sekaligus mengingatkan ya. Adab pada guru juga ditambahkan bagaimana adab di rumah. Ntar lagi mau libur nih yang pondok. Falhasilu annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhatahu. Wayam tasilu amrohu fi ghairi maksiatillah. Ta'ala fa innahu la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tulis lagi. Pada pokoknya tulis. Pada pokoknya mencari ridho guru. Pada pokoknya keberhasilan santri itu harus mencari ridho guru. Menghindarkan murkanya. Tadi habis sedih. Menghindarkan murkanya. Coba tanyain satu-satu nanti sebelum pulang.
Minda perasaannya bagaimana? Ridho apa murka? Kamu ini gregetin. Nah, selesailah hidupmu. Tanya lagi Umi Ayu. Lutfi, gregetin apa? Enggak, gregetin. Aduh Pi, gimana Pi? Ruwet kan? Ruwet. Menghindarkan murkanya dan menjunjung tinggi perintahnya. Apa? Menjunjung tinggi perintahnya. Tapi ada rambu-rambunya tuh. Selama perintah guru tidak melanggar ajaran agama. Karena tidak diperbolehkan mentaati seseorang pun untuk mendurhakai Allah atau bermaksiat kepada Allah. Jadi gimana Serap berantem sama ini Torik, hajar aja. Nah, perintah begitu, perintah apa yang salah? Ya, nggak boleh. Jadi pikir-pikir yang sungguh-sungguh santri. Sampai ya 2 menit lagi lah. Nyiapinnya pegel ya. Umi Kapa pegel juga lama-lama gedorin. Nanti kalau Abirisdo udah datang, urusan Abirisdo aja. Dirubah lagi. Katanya tanggal 1 mau datang. Jangan-jangan Abirisdonya ini nggak kuat juga bangunin. Ya, untuk ngondisiin. Atau pakai selang, apa? Selang steam dari teras, semprot terus. Ya, kemudian satu lagi beliau mengatakan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syarnas man yudhibu dinahu lidunya bimaksiatil khaliq. Nabi bersabda, sungguh seburuk-buruk manusia ialah orang yang membuang agamanya demi dunia dengan cara mendurhakai Allah. Wa min tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Termasuk cara menghormati guru adalah menghormati anak-anaknya dan siapapun yang berkaitan dengannya. Ini menghormati guru itu juga menghormati anak. Lutfi kayaknya udah pernah ini mengamalkan. Menghormati guru itu juga dengan menghormati anak guru. Oh Abdullah ini susah Abdullah ini anak guru saya sih dulu. Ya Bi. Susah. Karena Lutfi tahu anak gurunya, Lutfinya menahan diri, tidak berantem apa tidak berdebat. Ya Abdullah yang menang-menang anak gurunya Lutfi. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Apalagi Ahnaf, sama aja. Zaid mana lagi? Nih anak guru. Pal, Rizky, anak gurumu. Nih Kapa, apa ini? Ini Bibah, Ain tuh. Harus begitu. Ada guru punya anak jadi teman. Di sini menghormati guru kita, juga menghormati anaknya. Disampaikan aja kalau anaknya nakal. Ya, tapi secara umum disuruh apa? Menghormati, ya. Wa kana ustadzuna Syekh Al-Imam Burhanuddin Shahibul Hidayah rahmatullahi alaihi haka anna wahidan min akabiri a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan fasa'alu anhu faqala inna bana ustadi yal'abu ma'asibyani fisikah wa yaji'u ahyanan ila babi masjid fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustazi. Adalah guru kami, ini terakhir perhatikan.
Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah radhiyallahu anhu bercerita bahwa rahimahullah bercerita bahwa seorang ulama besar dari Bukhara sedang duduk di majelis pengajian. Di tengah pengajian itu terkadang ia berdiri. Lalu orang-orang menanyakan hal demikian dan jawabnya, sebetulnya putra guruku lagi bermain bersama anak-anak di halaman dan terkadang ia mendekat ke pintu masjid. Maka setiap kali melihatnya aku pun berdiri untuk menghormati guruku. Ya Allah. Ya. Gimana tadi? Ceramah begini di halaman itu ada anaknya gurunya yang bermain. Kadang anak gurunya itu nengok-nengok dari pintu. Pas nengok begitu, yang ceramah itu ya menyapa gitu, ya menghormati, ya. Baik, waktunya habis, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sholat duha aja, nggak usah zikir, waktunya nggak cukup.